All Hinge udah kelar kita pasang nih. Jadi ini pertama kali All Hinge di kita ya. Nggak tahu kalau di dealer lain. Nah ini so far belakang pakai pair down originalnya. Tambahin lift dengan beban iCamper di belakang. Kita di mobil bertiga. Ini depannya empuk. Belakang juga empuk. Mungkin karena beban di atas juga. Oh ya ada rooftop tent juga, roof tent juga yang Dacia yang 270 itu agak gede dan lumayan agak berat. Ada Yakima juga. Ada EG roll track juga. Ini sih so far kita ikutin settingan dari All Hinge-nya. Kompresinya 10, reboundnya 15. Kita belum otak-atik. Nah, karena nih mobil ini kita mau bawa ke All Hinge Center di Cikini untuk di setel lagi preloadnya. Sekalian kita juga belajar karena kan All Hinge kita belum pernah pegang. Walaupun mau nucup reservoir mungkin sama dengan kayak Profender, BP51, TJM, tapi kita lebih enak lagi kalau belajar dari ahlinya, tentunya dengan bahasa Indonesia. Kalau kita belajar yang lain kan pakai bahasa Inggris, jadi kadang ngerti kadang enggak. Oke, diambil ininya, oke, oh iya, didengerin berkali-kali, dicoba berkali-kali, baru oke, ini bener deh yang dimaksud ini. Nah kalau ini kalau pakai bahasa Indonesia kan, wah ini baru pertama kali nih diajarin, ya kan. Nah ini lewatin gundukan-gundukan yang kecil juga enak, belok enak, tapi depannya masih agak ngedive, empuk ya. Harusnya dari empuknya dia, tapi hitungannya masih stabil, masih under control. Ini kayak dulu waktu di Jeep saya pakai Icon, kalau digas mobilnya naik, terus kalau dibelok-belokin mobil agak nukuk-nukuk, tapi masih stabil. Nah ini kalau dilihat nih di depan, kita lihat kap mesinnya. Kalau kita naik posisi tidur, tuh dia geraknya cuma sekali doang. Jadi reboundnya cuma plek gitu deh. Dia kompresi aja reboundnya, bukannya begini-begini. Nah oh ya, depan pakai rival nih tanpa winch ya, jadi aluminium masih enteng. Tuh dia geraknya gitu aja. Masih oke. Kenyal-kenyalnya lumayan. Kalau shocknya kenyal, shock enak tuh di mobil juga berasa, nggak kasar gitu kan. Kayak empuknya tuh kenyalnya tuh beda gitu. Itu yang nggak bisa dijelasin dari sealnya dia, dari olinya juga kan. Juga kita nggak bisa jelasin. Nih kalian bisa lihat setelah terpasang kan, All Hinge-nya keren banget. Shock mahal itu memang karena materialnya, proses bikinnya ya kan, itu yang bikin mahal semua, itu yang bikin cakep semuanya, itu yang bikin puas gitu. Jadi kadang mahal bukan patokan, karena setiap orang punya budget sendiri. Tapi kalau kalian beli barang yang bermutu, ini harusnya seperti inilah rasanya gitu. Ya nggak harus semuanya selalu mahal, tapi ya ada rasa beda ya kalau kita beli. Ya bisa flexing nih, yang lagi tren nih sekarang nih. Kalau pakai ginian ya, mobilnya boleh Hilux ya, jam tangannya apa ya kan, ya ini shocknya apa gitu. Mobilnya boleh Hilux, semua orang bisa punya, tapi lihat dulu dong shocknya gitu. Nah ini All Hinge naik cuma 1 inch dengan bull bar bumper 1 di depan. Itu part numbernya kita pakai T untuk PR T62462 strip 03. Nah itu sesuai dengan speknya untuk light bumper. Jadi All Hinge ada untuk setelan PR itu ada 3, no bumper, dengan bumper, sama yang full load, bumper plus winch. Nah itu jadi ada 3. Nah ini kita pakai yang with bumper gitu. Nah ini mobil ini nggak pakai winch karena tujuan untuk overland, jadi nggak perlu yang berat-berat. Upper arm kita pakai dari All Minimo, sebelumnya pakai BP51, jadi dijual. Upper armnya juga diganti, jual. Kita pakai Super Pro yang busingnya lebih heavy duty, lebih mahal dikit. Sama ball joint ini juga sama kayak kayak All Minimo, juga bisa disuntik dengan gemuk. Harus disuntik dengan gemuk, bukan bisa disuntik dengan gemuk, sorry. Nah ini depannya pakai Super Pro juga untuk stabilisernya. Kemarin ada kendala sedikit karena dari All Hinge dia kasih spacer di sini supaya sway bar-nya nggak mentok. Tapi ternyata begitu kita pasang spacer di sini, sway bar-nya malah mentok di bracket dudukan bawah. Sebenarnya bracket dudukan bawah kita bisa turunin, tapi ground clearance-nya jadi kurang baik lah. Jadi kita tetap naikin ke atas, spacer kita cabut, kita pastikan sway bar tidak mentok sama shocknya, karena ini udah diganti. Jadi angle-nya lebih
jauh mungkin, saya juga nggak tahu ya, hoki aja, nggak ketemu masalah. Kalau kemarin sampai masalah ya soalnya harus kita cabut, spacernya tetap harus kita pasang gitu. Tapi untungnya nggak mentok, kita udah coba berkali-kali, tidak ada nempel sama shock sama sekali. Harus hati-hati kan ya, karena shocknya mahal banget nih. Oke, karena mobil ini belum ada plat nomor dan dari Bandung datang ke sini di towing, kita nggak bisa bawa ke Cikini. Kita minta tolong Ohlins untuk ajarin kita preload, kompresi dan reboundnya supaya lebih enak setelannya gimana. Nanti mudah-mudahan hari ini orang Ohlins bisa datang. Oke, lanjut. Nih kita udah setup Ohlinsnya. Jadi besok mobilnya mau di towing balik ke Bandung. Bantingannya udah enak, tidak terlalu keras, empuk, masih sangat empuk. Belok-belok juga masih berasa, miring-miringnya, tapi stabil banget. Tuh, lewatin posisi tidur hanya sekali, cep. Jadi bebannya kita sudah ngepas. Nah ini kalau dilihat nih kan jalannya kan kasar nih, gerindel nih. Biasanya geredak turunan juga. Nah kita langsung coba turunan deh. Ya karena mobilnya belum ada STNK, kita nggak keluar demi keamanan, jadi tidak melanggar. Nah ini turunan. Biasanya ini geruduk nih. Kalau mobil ada plat nomornya nih, mobil SUV nih kretek. Ini sama sekali nggak berasa. Kita lewatin gini aja juga lewatnya gitu doang. Biasanya kan ngebanting ya Tino ya. Iya, ini enak banget. Jadi susah nih. Shocknya enak banget. TJM sih kalah. Harganya juga kalah lah. Setupnya sebenarnya kemarin itu depan hanya naik 1 inch. Belakang itu tetap 2 inch karena sebelumnya pakai BP51 depan belakang. Ini kita copot semua, apararem Omei kita copot, kita gantikan Super Pro, naiknya 1 inch di depan. Nah karena ada bumper, kita agak ada load, walaupun PR sebenarnya 46 repas untuk bumper yang ringan, maksimal 50 kilo, depannya masih agak nunduk. Nah karena dia coilover, kita bisa adjust sedikit. Ketika kita adjust coilover, kita turunin ke bawah. Jadi PR itu ngompres. Ketika PR yang ngompres, mobil itu bodinya akan naik karena ditekan ke bawah. Nah, ketika dia ditekan ke bawah, bodinya naik, PR yang terkompres itu sebenarnya efeknya adalah preloadnya itu jadi lebih keras dibandingkan melar ya. Kalau melar kan dia lebih leluasa geraknya. Kalau ngepres kan digeraknya juga jadi dikit, jadi neken lah, PR jadi lebih keras. Nah, di belakang itu bebannya lumayan berat. Jadi ada roller lid, ada EGR, ada camper, belum diisi barang lagi. Customer minta dibiarkan seperti ini supaya ketika peralatan camping naik, kulkas, coolbox, kursi, tenda, segala macam kebutuhannya, peralatan masak segala macam masuk, tingginya masih bagus gitu. Jadi dia nggak suka tingginya akan jadi dongak begini, bawa mobilnya juga handlingnya ketika nanjak juga nggak enak, hilang traksi ya depannya. Nah gitu. Oke, jadi kita setup, depan kita naikin sedikit 1 cm aja, belakang kompresi shocknya kita kurangin, dia lebih turun. Nah satu lagi tips untuk Ohlins. Nah ini juga, ya lu boleh bully gua dah. Kemarin kita ada salah setting. Jadi kita nolinnya itu ke kiri, yang harusnya nolnya itu ke kanan kalau di Ohlins. Kemudian setting klikannya baru ke kiri. Terbalik. TJM, yang lain-lain semua BP51 kiri ke kanan. Clockwise itu selalu 0, clockwise dia selalu nambah. Nah, acak-acakan. Boleh bully gue. Saya dulu ada 48 Harley pakai Ohlins. Kok pakai Ohlins nggak? Gini enaknya gini ini doang ya. Dibilang enak juga nggak gimana. Ternyata gue salah nyetingnya. Nah, makanya kalau kalian yang punya Ohlins, ada baiknya langsung bawa ke service centernya. Nah, kemarin begitu kita setup ini, orang dari Ohlins yang bantu kita untuk settingnya, kita diajarin juga, ini begini, orang selalu terbalik, bahkan pembalap pro pun kadang terbalik, lupa, karena mostly shock
yang adjustable itu nolnya di kiri, bukan di kanan. Öhlins terbalik. Oke, lanjut. Öhlins itu di suspensinya itu kompresinya ada 20, kemudian reboundnya ada 50. Banyak banget klikannya dan tiap klik itu linear. Kita udah buktiin sendiri kemarin, satu klik aja itu ngefek banyak di Öhlins. Berubahnya turunin gitu. Jadi lumayan banyak. Nah, kalau berubahnya begitu banyak, pertanyaannya kenapa kompresinya harus 20 klik, reboundnya 50 klik? Bener nggak? Ngapain lu banyak-banyak? Kalau lu rubah sekali aja. Dia mau lebih detail. Dia lebih mau banyak varian. Ketika kita lagi off-road, reboundnya mau dikurangin sekecil-kecilnya mungkin juga bisa. Mau ambil di tengah-tengah juga bisa. Lu balik ke jalan raya, jalan di tol, mau lu kerasin juga masih bisa. Mau lebih keras lagi karena bebannya waktu itu lagi banyak, atau gimana juga bisa. Jadi dia ngikutin hampir semua maunya. Nah, rebound kita pakai kunci L, puter-puternya agak ribet. Harus bawa di mobil. Nah, kalau kompresi gampang. Kebanyakan mostly sih kalau di jalanan reboundnya udah ketemu, kompresinya aja yang di setel. Tapi kita harus siapin kunci untuk nyetel reboundnya. Nah, si Öhlins ini shocknya bisa di rebuild. Begitu dipakai udah mulai nggak enak, kita bisa servis, ganti olinya. Nah, olinya ini pakai Öhlins karena shocknya Öhlins, disarankan pasti pakai Öhlins. Dan the bestnya dari Öhlins itu adalah di olinya yang tidak dijual di mana aja, tidak dijual secara umum. Jadi kalau shock merek lain nggak bisa pakai olinya dari Öhlins gitu. Jadi kelebihannya dari Öhlins itu adalah olinya, tahan panasnya, durable-nya. Makin cepet panas, si shock performanya akan berkurang. Contoh kita jalan jauh deh, non-stop. Di sini nggak ada peraturan yang harus 8 jam istirahat. Ya mungkin kalau yang mau non-stop, Jakarta sampai Bali udah enak banget. Itu biasanya dengan fully load, performa shock itu akan berubah. Gitu loh. Shock akan oli shocknya akan menjadi lebih panas, jadi lebih encer, bantingannya juga lebih nggak ke kontrol, lebih banyak goyangan dibandingin sebelumnya. Tapi Öhlins udah dipakai di MotoGP, udah dipakai di Formula One, ya kan? Walaupun tidak disebutkan secara detail, tapi kalau kita lihat mobil-mobil Formula One itu pakai Öhlins karena nggak ada sponsor khusus segala macam. Nah, ini Öhlins Hilux pertama di Indonesia, bisa saya bilang. Kemarin saya udah ngecek ke Öhlins Center. Bro, sebelum saya ada lagi nggak yang masang? Ini yang pertama, dan kita Jakarta disalip sama orang Bandung. Oke guys, berikut aja reviewnya tentang shock ini. Enak banget, kenyalnya beda banget. Ya, the best lah yang sejauh ini saya rasakan. BP51, TJM, Radflow saya belum pernah coba, King belum pernah coba, Fox udah pernah coba. Ini masih lebih enak lah. Kalau King saya belum pernah coba. Ya, Radflow saya juga belum pernah coba, jadi yang bisa saya ceritain so far sampai gitu. Tapi menurut saya ini udah enak. Wow lagi. Getaran-getaran kecilnya nggak berasa, goyang-goyangnya juga nggak berasa, tapi ketika ditekuk dia masih mau nurut bodi mobilnya, menandakan masih empuk, tapi tetap under control semuanya. Enak banget. Nah, ini mudah-mudahan customer ini ngerasain apa yang kita rasain. Oke guys, berikut itu aja update-nya. Öhlins pertama Hilux di Indonesia. Thank you.